Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah pengajian rahimakumullah. Bersyukur kita di pagi hari yang bahagia ini Allah masih berikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang istiqomah, ya, menjalankan sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu Nabi, dapat syafaat dari beliau, bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kaji kita kaji yang baru, ya, sebenarnya lanjutan, tapi ini dalam konteks sekarang ini kita adalah kajian yang baru, ya. Selama ini sering di awal-awal pembuka selalu saya menyampaikan bahwa nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat iman. Ya, semua kita telah mengetahui hal itu. Nah, hari ini kita belajar sebenarnya bagaimana hakikat iman itu. Karena iman itu adalah fondasi dari agama kita. Ya, fondasi. Fondasi itu yang mengakar ke bumi. Dia enggak nampak. Fondasi itu enggak nampak, enggak kelihatan karena dia memang merasuk ke bumi. Tapi dia menjadi penentu suatu bangunan. Kalau pohon juga begitu. Akar, kalau dalam pohon itu akar. Jadi kalau akarnya kuat, suatu bangunan fondasinya kuat, insya Allah bangunan itu akan kuat. Kena goyang, kena gempa, ya, dihantam badai itu nggak akan rubuh bangunan itu. Nah, begitu juga kita. Kalau fondasi agamanya kuat, imannya kuat, akarnya kuat, insya Allah. Pada pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita belajar tentang hakikat ujian. Bahwa hidup kita ini penuh dengan ujian. Malah tujuan hidup kita itu adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan kematian dan kehidupan kepada manusia, liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu yang terbaik amalnya. Wal azizul ghafur, dialah Allah yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha pengampun. Ya, ujian. Nah, betapapun hidup kita ini penuh dengan ujian, ya, kalau fondasinya kuat, insya Allah akan lulus. Ya, akan bisa kita menghadapi ujian itu dengan baik. Tapi kalau fondasinya enggak kuat, imannya enggak kuat, imannya lemah, seringan apapun kadang-kadang ujian membuat kita tidak lulus. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita belajar nih tentang hakikat iman ini. Seperti apa iman itu, ya, bagaimana iman itu. Bahkan juga nanti dalam kesempatan pelajaran kita ini, berapa sih harga iman itu? Ternyata iman itu kalau kita ini kan ada harganya, Pak. Ya. Bahkan dalam Al-Quran secara implisit dijelaskan, implisit itu artinya tersirat,
Ya, kalau eksplisit itu tersurat, secara implisit dijelaskan berapa nilai iman itu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran gambaran nilai itu supaya kita bisa ngebayang nanti. Kalau ditanya kepada kita berapa nilai iman, mungkin kita akan menjawab tak terhingga. Mungkin itu jawaban kita, karena mungkin sulit kita untuk menggambarkannya. Nah, kalau kita tanya lagi dalam kesempatan yang lain, berapa nilai kesehatan, berapa harga kesehatan? Kita akan jawab tak terhingga juga, karena sulit juga kita menggambarkannya. Jadi kalau gitu, kalau kesehatan tak terhingga, atau kita balas lagi, berapa nilai keluarga bagi kita? Kita katakan tak terhingga juga. Jadi kalau gitu, seolah-olah sebanding antara iman, kesehatan, keluarga, apakah seolah-olah sebanding? Karena sama-sama tidak terhingga. Padahal tentu saja tidak. Iman kita, logika kita, ya disampaikan kepada kita baik Al-Quran dan hadis bahwa nilai yang tertinggi itu adalah iman. Kesehatan itu jauh di bawah itu, karena itu adalah nikmat dunia. Keluarga juga gitu, di bawah itu, karena itu juga bagian dari nikmat dunia. Sementara iman ini adalah yang paling mahal. Nanti kita akan jelaskan juga di situ. Berapa sebenarnya nilai iman itu? Dalam pelajaran kita ini. Kalau kita tahu betapa besarnya nilai iman itu, dan bentuknya dalam Al-Quran nanti dijelaskan Pak, bukan dalam bentuk abstrak. Ya, hampir dalam bentuk konkret yang bisa kita bayangkan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, itu bab yang akan kita bahas nanti. Berapa nilai iman, berapa harga iman. Kalau kita jelaskan, kita kebayang, begitu mahalnya harga iman itu. Sehingga tidak akan kita gadaikan, gak akan kita kita biarkan dia sampai rusak. Tidak, akan kita jaga dengan sebaik-baik karena saking mahalnya. Kalau kita tahu mahalnya itu gak akan kita gadaikan, dan kita akan berusaha untuk memperjuangkannya karena saking mahalnya. Orang untuk meraih jabatan aja jungkir balik memperjuangkannya. Ya, siang malam kadang-kadang bekerja, cari harta juga gitu. Cari ilmu dunia juga gitu, mau S1, S2, S3, doktor, profesor, orang mengejarnya begitu getolnya. Kadang-kadang mengabaikan kesehatan, hampir tidak tidur. Ya, begadang untuk cari yang kita katakan tadi, apakah cari harta, cari ilmu dunia maksudnya. Ya, cari jabatan dan lain sebagainya. Ya, tidak akan kita sia-siakan. Nah, begitu juga ketika kita belajar ini, begitu kalau kita tahu nilainya, waduh, ya, nggak ada artinya, bukan nggak ada artinya, kita akan asik saja, sholat tepat waktu, datang ke masjid, itu salah satu cara menjaga iman nanti. Ya, kita juga belajar cara menjaga iman seperti apa. Bagi kita ringan sekali itu, sholat ke masjid itu, karena itu dalam rangka menjaga iman kita. Iman yang begitu mahal itu, salah satu nanti caranya adalah kita sholat tepat waktu, ibadah yang bagus. Bagi laki-laki ke masjid itu akan terasa ringan. Sama seperti orang yang sebelum subuh dia sudah cari uang, berjam-jam nanti dia pulang, kadang-kadang sudah sampai malam, bahkan tengah malam. Dia enjoy saja mencari dunia itu, karena dia tahu nilai harta itu seperti itu. Kalau nggak jungkir balik kita nggak makan, istilahnya begitu. Kalau nggak jungkir balik kita nggak kaya. Ya, sehingga mereka tidak merasa beban ketika mereka mencari uang itu, mencari harta itu. Nah, kita pun kalau tahu betapa besarnya nilai iman itu, nggak akan berat kita bangun subuh atau qiyamul lail, terus kita sholat di masjid bagi laki-laki, sholat tepat waktu bagi ibu-ibu, habis itu kita isi dengan zikir sampai nanti matahari terbit, ya, sampai syuruk. Kemudian kita tutup dengan zikir pagi kita, ibadah pagi kita dengan sholat 2 rakaat. Bagi kita itu ringan sekali. Karena itu salah satu rangka untuk menjaga iman kita yang begitu mahalnya. Bagi kita baca Quran, berzikir, taat kepada Allah, itu salah satu juga anti cara menjaga iman. Itu bagi kita ringan. Karena itu bagian dari menjaga iman kita yang mahal itu. Kalau kita andaikan kita punya harta misalnya miliaran, atau di rumah lah kita buat lah, berapa ada misalnya uang 1 lemari misalnya, atau nggak usah uang 1 lemari, emas 1 lemari, atau berlian 1 lemari.
Kalau kita punya harta sebanyak itu, tentu saja kita akan menjaganya juga akan sangat apa? Akan sangat ekstra, ketat kita menjaganya. Lemarinya dikunci, kalau bisa kuncinya dari apa namanya? Lemarinya dari besi, ada namanya apa? Brankas misalnya. Kuncinya pakai kode biar nggak orang tahu saking gitu berapa harga itu akan kita beli. Terus brankasnya ada dalam kamarnya pun kita bikin kokoh biar nggak mudah dibobol. Kita kunci lagi, kamarnya pun berada dalam rumahnya pun kita jaga juga rumahnya kokoh, tidak apa, pakai CCTV kalau bisa, ya, di pagar di luarnya ada anjing, ada satpam, begitulah kita menjaga. Bagi kita ekstra ketat dalam menjaga harta itu kan nggak ada masalah, karena harta yang mau kita jaga ini begitu mahal bagi kita. Nah, apalagi kalau kita tahu nilai iman itu nanti. Tentu saja kita akan ekstra ketat, nggak akan main-main kita jaganya. Nah, ini kira-kira gitu. Nah, ini kita belajar pada kesempatan kali ini. Biar kita, dan termasuk juga kita nanti akan ngajari sama anak kita. Kita tanamkan dari awal sama anak kita dari kecil. Nah, iman itu mahal, nak. Jangan kau sia-siakan. Kita sudah dikasih Allah satu nikmat yang paling berharga, ya, yaitu iman. Jangan kau sia-siakan, nak. Jangan kau jual, nak. Jangan kau gadaikan, nak. Ketika kau besar, karena mahal, nggak ada bandingannya di dunia ini. Jangankan iman yang begitu hebat, sholat 2 rakaat saja, qobliyah subuh, sunat 2 rakaat saja. 2 rakaat kata Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih. Ya. 2 rakaat sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Ya, kalau dikerjakan dengan ikhlas, terima Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih baik daripada dunia ini beserta isinya, itu masih lebih baik dunia. Lebih baik 2 rakaat dibanding dunia yang tadi. Itu baru 2 rakaat salat qabliyah subuh, sunat. Bagaimana dengan salat subuhnya? Bagaimana kalau salat subuhnya di masjid berjamaah? Ibu-ibu tepat waktu, berapa lagi nilainya? Itu salat subuh. Bagaimana dengan iman yang lebih hebat daripada itu? Nah, kita bisa bandingkan. Jadi kalau bisa kita kebayang, nah jangan kau gadaikan apa juga hanya gara-gara harta, apalagi gara-gara jabatan. Jangan tinggalkan kau gadaikan imanmu. Apalagi gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki karena pengen nikah. Orang tuh kan dia gadaikan imannya dengan dia menikah beda agama itu kan karena dia nggak tahu nilai iman itu. Kalau dia tahu nilai iman itu gak akan dia gadaikan. Hanya gara-gara perempuan, hanya gara-gara macam tak ada aja perempuan yang beriman misalnya, macam tak ada aja laki-laki yang beriman sampai cari jodoh. Atau kita juga sebagai orang tua mengawinkan anak, menikahkan anak dengan beda agama, gak akan kita lakukan itu karena nilai iman begitu hebat dan dahsyatnya. Nah, ini kita belajar nanti di sini nih. Jadi iman kita makin kuat dan dari anak kecil sudah kita tanamkan. Nah, kalau kau jadi orang beriman, kau orang yang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia. Kalau kau orang beriman. Nah, kita tanamkan dari oh gitu papa ya? Begitu mah iya. Gitu. Ya, kita bandingkanlah dengan yang tadi. Jangankan iman saya bilang tadi, dengan 2 rakaat salat qabliyah subuh tadi. Siapa yang orang paling kaya di dunia? Kan sering masuk broadcast tuh kan. Orang paling kaya nomor 10, si Fulan. Iya kan? Nomor 9 si Fulan gitu kan. Sampai yang nomor 2 Bill Gates. Wah, dengan kekayaan lebih dari 1.000 triliun. Wah, 1.000 triliun. Kira-kira ya hartanya katanya 100 miliar dolar. Ya, kira-kira 1.000 triliun. Itu orang paling kaya. Itu baru nomor 2. Orang kaya nomor 2 di dunia. Ada nomor 1 lagi. Siapa? Salat qabliyah subuh. Wah, itu baru qabliyah subuh. Berapa? Dunia beserta isinya. 1.000 triliun tuh berapa sih? Berapa sih 1.000 triliun tuh? Menurut dunia kayaknya besar kali, tapi bagi orang beriman itu mah cetek banget 1.000 triliun itu. Dibanding dengan dunia beserta isinya. Itu baru sholat qabliyah subuh. Makanya kita jangan pernah tinggalkan qabliyah subuh itu.
Tapi bagi orang sholat subuh tepat waktu, ada qobliyah subuh, dapat nilai segitu. Kalau bangunnya sudah mau matahari terbit, nggak dapat nilai segede begitu. Ya, karena nilai, dia sempit. Waktu sholat fajar, sunat fajar itu sempit. Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi kalau kita tahu seperti apa nilai iman itu, nggak main-main, kita tanamkan sama. Jangan kau gadaikan, nak. Kita juga begitu. Nggak akan kita gadaikan dengan apa namanya, dengan dunia yang kecil cetek begitu. Bahkan kadang-kadang, ya salah satu bentuk menggadaikan itu kita bahas sih. Salah satu nanti cara bentuk menggadaikan itu bukan hanya sekedar kita jual iman kita. Ada orang menjual iman dengan 2 bungkus, 2 kotak Supermie, Indomie atau apalah namanya. Nggak akan kita, itu terlalu murah sekali iman digadai gitu. Hanya gara-gara orang nyumbang sembako, kita pindah agama. Waduh, begitu murahnya nilai iman itu. Kita tidak akan begitu. Ya. Termasuk juga nanti salah satu menggadaikan iman, contohnya hanya gara-gara kerja. Banyak orang kan, misalnya kerja di perusahaan X, dapat gaji sebulan 10 juta atau 20 juta atau buatlah 50 juta atau buatlah 100 juta. Tapi apa? Susah sholat. Nah, nggak ada sholat Jumatnya, atau sholat tempat yang nyempil-nyempil, nggak ada waktunya. Istirahat ada, tapi untuk sholat nggak ada. Bagi perempuan tidak boleh pakai jilbab. Ya, itu kalau di perusahaan X. Kalau di perusahaan yang lain lagi, gajinya murah, paling cuma 2 juta, 3 juta, tapi bisa ibadah dengan baik, bisa sholat tepat waktu, bisa kita sholat di masjid. Bisa kita masih bisa waktu untuk, dan tidak terlalu jauh sehingga kita dari rumah kita bisa kita pulang tepat waktu ke rumah untuk ibadah dengan baik. Tapi gajinya 3 juta, 4 juta, pas-pasan. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, kita pilih mana? Atau anak kita suruh, kita pilih mana? Pak, pilih mana, Bu? Kebanyakan orang pilih mana? Pilih yang 20 juta, 30 juta, walaupun tidak bisa sholat di situ. Ataupun walaupun susah. Daripada 3 juta, 4 juta, bisa sholat. Bagus. Ini itu artinya salah satu bentuk orang menggadaikan imannya. Begitu ada pilihan seperti itu, dia milih yang tadi itu. Milih menantu, cantik, ganteng, pinter, doktor, profesor, apalah namanya. Tapi nggak sholat. Atau susah sholatnya. Ada menantu yang wajahnya pas-pasan, 6,5 lah gitu. Ya, jadi gitu. Kerjanya pun serabutan, tapi anaknya soleh, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Nah, pilih mana kalau ada menantu kayak gitu? Atau kita yang mencari jodoh, pilih mana? Kalau gitu pilih yang cantik, ustadz, kaya, soleh atau soleha. Nggak ada tuh, Pak. Nah, kalaupun ada, dia tak mau sama kita. Atau nggak mau sama anak kita, kan gitu. Kan begitu. Itu bukan pilihan, Pak. Pilihan itu pasti sesuatu yang plus minus. Gitu loh. Ini kurang agamanya, tapi dunianya kayaknya bagus. Yang ini agamanya bagus, tapi dunianya kurang. Ini pilihan-pilihan begitu sering terjadi pada kita. Apakah pilihan kerja, apakah pilihan, termasuk pilihan tetangga. Ada rumah yang mungkin di dekat masjid, banyak tetangganya bagus, ya, begitu. Atau ada yang rumahnya agak besar, tapi jauh dari ini tetangganya kurang bagus, ya akhirnya banyak orang pilih rumah seperti itu. Ini pilihan gini banyak. Nah, bagi kita yang tahu nilai iman itu begitu mahalnya, kita akan buat pilihan-pilihan yang akan menjaga iman kita. Walaupun dunianya kecil, walaupun mungkin dunianya sedikit. Termasuk pilihan menantu tadi. Dalam Al-Quran coba dalam surat 2 ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kau nikahkan anak perempuanmu. Ya. Jangan kau menikahkan dirimu. Wala tankihul musyrikati. Ya, jangan kau nikahkan dirimu, jangan kau menikah dengan perempuan musyrik.
Ya, jangan kau menikah dengan perempuan musyrik. Ya, begitu. Jangan kau nikah. Perempuan yang beriman, wala amatun, perempuan yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, dari perempuan musyrik, walau a'jabatkun, walaupun kecantikan wanita itu begitu mempesona hatimu. Perempuan budak muslim atau beriman lebih baik. Budak lagi dibilang di situ. Budak. Wala amatun, amatun itu budak, perempuan muslimah itu lebih baik daripada perempuan yang cantik, yang kaya, yang menakjub. Di situ disebut apa? Walau a'jabatkum, walaupun mempesona hatimu. Terserah pesonanya apa? Pesona apa? Pesona kecantikan, pesona dan lain sebagainya. Lebih baik perempuan yang apa? Yang apa? Yang beriman walau dia budak. Lanjutan ayat itu juga begitu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun, budak laki-laki, biar jelek dia, pendek, hitam, kribo, pesek, hidup, budak lagi, seperti Bilal. Tapi dia beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki itu mempesona dirimu. Jangan. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, orang musyrik itu, orang kafir itu akan mengajak kamu dalam neraka. Ya kalau udah nikah beda agama pasti akan mengajak neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biidzni. Dan Allah mengajak kamu kepada surga. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang tadi walaupun jelek tapi beriman, akan mengajak kita ke surga, mengajak kepada maghfirah. Nah, jadi begitu Allah bilang. Jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi begitulah nilai iman. Jadi kalau kita ada pilihan-pilihan gitu, kita pilih mati. Kalau kita tahu hakikat iman, kita akan memilih pilihan-pilihan yang akan menjaga iman. Walaupun mungkin secara dunia tidak mengagumkan hati kita. Makanya harus tahu kita nilai iman itu. Dan ini ujiannya banyak apa dalam kehidupan kita. Dan akan kita lalui semua ini. Ujian iman itu akan kita lalui dalam kehidupan kita. Nggak mudah jadi orang beriman. Karena dia mahal pun nggak mudah kita menjaganya. Itu tantangannya. Kalaulah mudah, banyak orang beriman. Ya, dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Ahasiban nasu ayat suraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja mengatakan ayyaqulu amanna, mengatakan beriman? Tidak. Wa hum la yuftanun, kata Allah, mereka tidak kami uji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami benar-benar menguji orang-orang yang sebelum kita, menguji iman mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Dengan ujian itu Allah membuktikan siapa yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan dengan ujian itu siapa yang dusta imannya. Nah, jadi balik kita kepada yang tadi. Makanya kita hari ini kita belajar tentang hakikat iman. Apa sebenarnya iman itu? Biar kita tahu. Dan kita juga wanti-wanti kepada anak kita, wanti-wanti kepada keluarga kita. Kita sering disebut dengan iman. Seperti apa hakikat sebenarnya? Kalau kita tahu, insya Allah kita akan gak main-main dengan iman nih Pak. Kalau kita tahu gak akan main-main kita dengan iman. Oh, dahsyat. Maka saya katakan, orang paling kaya di dunia itu adalah orang beriman. Paling kaya di dunia, karena kita punya iman. Jadi kalau kita gambarkan nanti seperti apa, oh kita orang paling kaya di dunia. Semua selain beriman itu adalah orang yang paling miskin sebenarnya. Cuman dia tidak berbentuk fisik, gak bisa ditengok dengan mata. Diyakini dia. Kalau seandainya bisa dilihat dengan mata kita, semua orang beriman. Kalau dilihatkan mata, habis sholat subuh turun di 2 miliar misalnya 3 miliar. Kalau di masjid turun 100 miliar. Oh, ke masjid orang semuanya. Betul atau betul? Betul nggak Bu? Ya. Begitu. Begitu sedekah langsung dibayar 700 kali lipat. Oh. Sedekah 1 juta dapat turun 700 juta. Bahkan oh iya sedekah orang semuanya. Betul.
Ya, jadi sekali baca Quran langsung turun yang mahal tadi itu. Sebaliknya kalau sholatnya nggak khusyuk, benjol. Ya, kalau tak sholat, pincang. Wah, beriman orang semuanya. Kafir. Ya, keluar dari Islam, kafir, murtad, sambar petir. Sedap juga kalau kayak gitu sebenarnya, Pak, ya kan? Ya tapi nggak ada gunanya iman. Justru disembunyikan Allah karena dia gaib, itu menunjukkan siapa yang percaya, siapa yang tidak. Ya. Perempuan buka aurat langsung koreng-koreng gitu kan. Sedap juga kayak gitu kan. Ya. Ibu-ibu ngomelin suami, langsung lidahnya kayak apa gitu kan. Ya, semua orang. Ya, walaupun ada juga dulu ya, sebelum Rasulullah itu ada juga dulu dinampakkan juga. Ya, tapi bahasa kitanya itu jarang sekali lah. Itu kalau udah keterlaluan, nah ya barulah. Ya, cerita si maling kundang kan gitu kan. Ya, itu udah orang-orang keterlaluan lah ya. Zaman-zaman cerita dulu juga ada yang begitu-begitu. Itu udah keterlaluan. Nah, balik kita kepada cerita ini. Ya, saking mahalnya begitulah. Makanya kita harus belajar sekarang. Bagaimana cara memelihara iman? Juga ya, di sini ada 7 bab yang akan kita bahas, 7 bab. Ya, bab pertama tentang pengantar, ya, nanti kita akan ini tadi termasuk pengantar juga, kita definisi. Yang kedua nanti kita bicara tentang apa sih makna iman itu. Ya, siapa sih orang yang beriman itu. Yang ketiga kita juga belajar berapa nilai iman. Nah, biar kita tahu tadi berapa nilai iman yang sesungguhnya. Secara implisit Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang keempat kita belajar manfaat iman. Ternyata iman itu punya manfaat, Pak. Di dunia ini kerasa manfaatnya. Di dunia ini kerasa manfaatnya. Walaupun tadi saya katakan tidak dalam berbentuk apa? Tidak dalam bentuk materi atau tidak dalam bentuk fisik. Di akhirat, nampak nanti dia. Di akhirat kelihatan. Bukan hanya di akhirat, ya ketika mau mati pun nanti kelihatan juga. Kelihatan. Ya, makanya orang beriman itu yang benar itu ketika matinya ya mati yang husnul khotimah, tenang. Kelihatan itu, senyum, tenang, asik. Ada orang yang tidak beriman geleper-geleper. Wah, matanya sampai mukanya saking itu, apalagi dikubur. Ya karena ini ceritanya gaib, mau mati baru kelihatan. Cuman sayang, begitu kelihatan langsung meninggal, itu masalahnya. Seandainya nggak usah mati dulu, udah beriman orang semuanya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis, semua orang mau meninggal itu pasti tobat. Pasti tobat. Semua orang mau meninggal pasti tobat. Karena dia nampak, iman tuh nampak nyata nanti ketika meninggal. Oh, semua orang mau mati itu pasti beriman. Banyak ayat dalam Al-Quran. Lihat misalnya surat 4 ayat 18. Bagaimana orang kafir dan orang zalim itu mati beriman. Tobat mereka. Lihat surat 23 ayat 100. Ya, beriman. Pengen orang kafir pengen beriman. Ya, jadi kenapa dinampakkan? Bahkan Fir'aun, ya, nanti itu kita bahas lebih detail. Tadi sebagai gambaran umum saja. Fir'aun, manusia yang paling bahasa kitanya, yang paling hebat kezaliman dan kekafirannya, itu saat mau matinya beriman dan mengaku muslim. Saat mau mati. Fir'aun, Pak. Jangankan yang apa namanya? Yang cetek-cetek selain dia. Gitu. Siapa orang yang paling keras kekafirannya dan paling hebat kezalimannya? Siapa? Melebihi siapa? Fir'aun, gak ada. Dia bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi. Sampai ngaku Tuhan dia, Pak. Dan terang-terangan dia declare bahwa dia Tuhan. Itu Fir'aun mau matinya itu beriman. Saat dia sudah mau tenggelam, yugharghir istilahnya, beriman dia. Lihat dalam Al-Quran surat 10, surat Yunus ayat 90, 91, ya bahkan 92-nya itu beriman. Apa kata
Fir'aun saat dia sudah mau mati? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Gitu. Dia ngaku. Apa dia bilang? Jadi aku beriman, amantu kata. Ini diabadikan dalam Al-Quran, bukan saya yang ngomong. Al-Quran mengabadikannya. Cerita orang Fir'aun mau mati itu yang bisa menceritakannya siapa? Yang menciptakan alam semesta, yang Maha Tahu. Allah ceritakan, abadikan dalam Al-Quran cerita itu. Siapa yang tahu kehidupan mau matinya Fir'aun di dalam ketika dia tenggelam di laut apa? Laut Merah itu. Siapa yang tahu cerita itu? Kecuali Allah yang Maha Tahu. Di Allah cerita dalam Al-Quran. Apa dia bilang? Amantu. Apa arti amantu? Aku telah beriman. Kepada siapa? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia belum tahu itu siapa. Cuman dia tahu yang benar itu adalah Bani Israel, nabi yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia bilang apa ujungnya? Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Jadi Fir'aun matinya apa? Amantu, beriman. Yang kedua, wa ana minal muslimin. Apa arti wa ana minal muslimin? Aku termasuk orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Cuman ya karena udah mau mati, apa ayat berikutnya? Al-ana kata Allah. Sekarang kau baru tobat. Wa qad asaita qablu, kau durhaka sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, dan kau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya apa? Ayat 92-nya. Allah selamatkan jasadnya untuk menjadi tanda-tanda tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang berikutnya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran, Pak. Jadi siapa? Fir'aun, manusia yang paling kafirannya saja, matinya beriman. Kenapa beriman? Karena udah mau mati itu nampak yang gaib itu. Nampak yang gaib. Makanya orang beriman. Nampak yang gaib. Dinampakkan. Cuman masalahnya kalau udah nampak yang gaib itu terlambat. Gak bisa apa? Gak bisa baik. Dan percuma, udah gak ada gunanya lagi. Orang udah nampak yang gaib, gak ada gunanya lagi beriman. Kenapa? Ya sudah nampak yang gaib. Gunanya beriman itu sekarang ketika yang gaib belum nampak. Maka itu kita beriman, mengimani itu karena belum nampak semuanya. Jadi gitu. Kalau sudah nampak selesai. Ya udah pasti orang beriman lah orang semuanya. Orang udah nampak semuanya. Malaikat maut dia ngeliat. Nampaknya malaikat maut. Jelaslah malaikat maut. Cabut. Beriman. Surga dinampakkan. Kalau bagi orang beriman. Atau bagi orang tidak beriman, neraka dinampakkan. Jadi Pak, nanti orang mati itu dinampakkan 3. Satu dia nampak apa? Nampak malaikat. Ada yang mengatakan 4. Yang kedua dinampakkan tempat dia. Apakah surga atau neraka? Yang ketiga dinampakkan hisabnya. Buku apa namanya? Buku amalnya dinampakkan. Ada yang begitu. Pantas orang beriman. Orang udah nampak yang gaib, cuman gak ada gunanya. Jadi gunanya iman itu kapan? Termasuk juga nanti ketika kiamat kubro, begitu sudah nampak cirinya, sudah terlambatnya gak ada lagi beriman ketika itu. Ketika matahari sudah terbit di barat, itu gak ada lagi gunanya iman. Karena yang gaib udah pasti orang beriman semuanya. Ketika sudah terjadi matahari terbit di barat, itu tanda yang paling nyata terhadap adanya hari kiamat. Semua orang akan beriman pada itu. Cuman gak bisa lagi, tertutup pintu tobat. Selesai. Jadi hari kiamat ketika sudah nampak tanda kiamatul kubronya itu, sudah gak ada lagi, gak terima lagi tobat. Sama seperti orang mau mati. Balik kita dalam konteks yang tadi. Itu kita belajar. Jadi manfaat iman. Jadi iman ini ada manfaatnya, Pak. Cuman gak dalam bentuk fisik. Dan cuman juga enggak begitu beriman langsung terasa, enggak. Sengaja memang agak lama dulu. Ya kalau Anda ya begitu beriman langsung nampak terasa, beriman orang semuanya. Kadang bisa setahun baru terasa, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kalau saya lihat dalam beberapa ayat Al-Quran itu, ya saya mengatakan minimal 5 tahun, 3-5 tahun baru terasa iman itu benernya. Jadi kalau kita baru taubat, belum terasa itu, ini udah 3 tahun sampai 5 tahun baru kerasa itu. Nah, itu baru nampak manfaatnya.
Itu bab yang berikutnya. Kita juga belajar tentang apa tantangan iman. Ya, seperti apa tantangan orang beriman. Biar kita tahu celah-celah, jadi kita tidak hati-hati. Oh, tantangannya begini, ujiannya begini. Jadi kita lebih hati-hati. Apalagi kita belajar cara menjaga iman dengan baik. Nah, kita belajar. Oh, karena iman itu mahal, maka mesti dijaga dengan baik. Ya. Apalagi kita belajar tentang ini. Jangan jual iman, jangan gadaikan iman. Seperti apa orang menjual iman? Seperti apa orang menggadaikan iman? Salah satu contoh sudah saya sebutkan tadi. Itu kita bahas juga, biar kita hati-hati. Termasuk juga terhadap anak kita. Yang saya bilang tadi, kalau ada pilihan jodoh, ya orang mengambil dunia, itu berarti dia sudah menggadaikan imannya. Gitu. Pekerjaan, tetangga, teman, ya termasuk teman lah Pak. Coba kalau kita teman. Teman ganteng, kaya, apa, dengan teman yang kiri, nggak punya apa-apa, pengen milih teman yang mana kita? Oh, punya teman cantik, apa, kaya. Oh, saya pilih teman yang kayak gitu. Kalau teman yang kiri-kiri, ini bikin susah ya kawan nih. Padahal dia orang beriman. Gitu. Ini bagian dari tantangan iman kita. Pilih mana kita? Pilih teman yang tadi atau milih orang-orang yang saya katakan yang dengan gemerlap dunia. Banyak orang memilih yang gemerlap dunia temannya. Sementara teman yang beriman, yang watawasobil haqqi watawasobil sabri mah nggak mau. Susah, jangan berkawan sama orang soleh. Capek kita. Sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh. Capek kita punya kawan kayak gitu. Sikit-sikit diajaknya ngaji, sikit-sikit diajaknya ke masjid, sikit-sikit gini. Kalau sama kawan-kawan yang dengan dunia itu kan enak. Kita bisa joget-joget, bisa kemana, ke mall, asik teman kayak gitu. Nah, banyak itu bagian dari orang menggadaikan imannya. Nanti kita bahas tuh. Ya. Nah, baru nanti kita termasuk juga yang terakhir, kita belajar tentang kata kunci ya, bagaimana penutup tentang biar kita bisa termasuk bagaimana mengajarkan nanti kepada anak kita. Ya kepada anak kita mesti tahu Pak, kadang-kadang anak ini dari kecil mesti kita tanamkan iman dengan baik. Karena iman ini fondasi. Jangan nanti dia udah gede, bahaya. Dari kecil sudah tanamkan, dari gede nanti kita aja kan bahaya. Gitu loh. Dia nggak tahu tiba-tiba nanti dapat aliran sesat. Banyak yang begitu. Kan dari kecil nggak ditanamkan iman yang benar. Saya punya jamaah dulu. Ya, jadi anaknya itu baru tobatnya udah gede, udah tobat baru dia gede. Pun tobatnya bukan karena orang tuanya, karena dia nyari-nyari sendiri tobat. Tanda petik tobat. Tapi kena aliran sesat. Tobat yang salah, mencari jalan, kena aliran sesat. Kan dari kecil tak pernah diajarkan sama bapak emaknya, iman yang benar tadi itu, dapat dia ketika dia udah gede. Aliran tersesat, orang tuanya kok kayak gini anakku. Aneh kali Islamnya. Ngadu sama kait kita, termasuk ngadu kepada saya, Ustadz saya punya anak kayak gini kok, gimana? Nah ketika kita mau ngajar, anak itu udah gak bisa diajar lagi, malah dia marah sama bapak emaknya. Dulu aku kecil gak pernah aku diajarkan Islam yang baik. Sekarang aku sudah mau belajar Islam kok marah, kok bapak marah sama aku. Nah, dia bilang begitu, ini dia apa namanya? Defense-nya dia, ya, perlawanan dia. Sekarang aku sudah mulai mau mengaji, aku sudah mulai tobat, aku sudah mulai belajar Islam. Kenapa aku dimarahin? Kenapa aku di apa istilahnya? Ya tadi lah cuma dipanggil Ustadz, dianggap seolah-olah aku tersesat. Kenapa dibilang aku tersesat? Orang aku mau baik kok. Nah ini, dia termasuk kelompok-kelompok sesat. Ya karena namanya gitu Pak, orang nggak pernah dapat air, nggak pernah ketemu air yang jernih, nggak dapat air yang bagus, terus dikasih air comberan. Oh dia minum air comberan itu, karena selama ini nggak pernah kena air dia. Dia anggap air comberan itu air yang sesungguhnya, padahal itu air comberan. Nah begitu kita tawarkan air yang jernih, yang bagus dia nggak mau. Karena dari kecil dia tidak diajar. Ini ada yang begitu Pak, capek kita. Ya, bukan hanya saya kumpulkan ustadz saya, kita debat, kita apa, capek nggak bisa. Ya Islam menyimpang. Islamnya menyimpang. Gitu. Berbahaya. Sayang, sudah dia tobat tapi dapatnya bukan iman yang benar. Makanya dari kecil mesti kita ajarkan yang benar. Biar anak itu udah ketanam dari kecil, yang lain dia nggak akan bisa masuk. Oh ini benar begini, oh ini nggak benar. Dia tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Dari kecil udah ditanamkan.
Nah, di closing statement itu nanti, closing kita pelajaran ini, termasuk kita bagaimana cara kita mengajarkan anak kita. Ya, biar anak itu dari kecil sudah terjaga. Insya Allah, ini sebagai pengantar awal pelajaran kita ini. Ya, nanti baru kita masuk lebih detail lagi. Silakan hadirin terus. Ini pelajaran cukup penting. Dari awal kita sudah tahu, ya, sehingga kita hati-hati dengan keimanan kita. Dan juga kita nanti bagaimana cara mengajarkan, insya Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Ini episode pertama. Silakan hadir terus episode berikutnya untuk bermanfaat. Ya, bagi yang tidak bisa hadir di tempat ini, insya Allah nanti ini silahkan buka di YouTube, ya, atau di medsos yang lain, ya, menjadi bahan dakwah kita. Bagi tidak hadir bisa melihatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pengantar awal. Alhamdulillah kita bersyukur bisa menjalani. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.